Selamat siang rekan-rekan sekalian. Salam kenal, saya Dewi, ekspor spesialis di Smash Hub. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman rekan-rekan sekalian yang telah hadir pada webinar kita kali ini yang mengusung tema untuk memperingati Hari UMKM Internasional tahun 2023 ini. Baik, seperti yang telah diinformasikan oleh CEO kami Mas Lutfi tadi, harapannya UMKM Indonesia bisa terus maju, berkembang, dan tentunya kita bisa bersaing terus di pasar global ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi juga nih, kita langsung aja sambut Bapak Haris untuk join di layar saat ini. Halo Pak Haris. Iya. Halo, apa kabar Dewi? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Haris apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Siap, Pak Haris. Ini kayaknya teman-teman juga udah pada excited banget nih Pak untuk segera mendengar paparan dari Pak Haris ya Pak untuk terkait pasar potensial di Australia tentunya. Tapi Pak Haris sebelum mulai izin Dewi mau membacakan sedikit terkait riwayat karirnya Pak Haris ya Pak. Oke, silakan. Baik. Jadi teman-teman, Pak Haris ini adalah sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur ITPC ya Pak pada tahun 2015 sampai 2018. Lalu beliau juga melanjutkan karirnya di Kementerian Perdagangan dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Beliau juga adalah CEO dan founder dari platform Export Indonesia. Pastinya Bapak dan Ibu sekalian udah pada tahu nih, platform yang sempat viral. Sampai sekarang juga masih viral ya Pak Haris. Itu bisa diunduh di Play Store, di App Store juga nih teman-teman. Lalu Pak Haris saat ini menjabat sebagai atas perdagangan di Canberra, Australia. Baik, Pak Haris, udah siap belum nih Pak untuk memaparkan materinya? Siap. Baik Pak Haris, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya bagi teman-teman sekalian dan tentunya selamat Hari UKM hari ini ya Dewi ya. Oke, salam buat Mas Lutfi. Saya baru familiar juga, kayaknya pernah ketemu juga dengan Mas Lutfi. Jadi harapan kami ini nanti bukan akhir dari sinergi atau kolaborasi kita. Tolong sampaikan ke Mas Lutfi ya. Kita akan bisa kerjasama lagi lebih lanjut untuk khususnya buat UKM Indonesia. Oke, saya langsung aja. Ini kebetulan informasi juga. Ini pas bareng-bareng nih kegiatan di Canberra di Australia cukup banyak. Minggu depan kami akan kehadiran presiden. Jadi ini saya lagi Zoom bareng juga nih. Jadi bareng-bareng. Tapi nggak apa-apa karena saya udah janjian dengan teman-teman dari UKM, makanya saya hadir di sini untuk memberi informasi, menyampaikan potensi dan tentunya memberikan motivasi kepada teman-teman semua bahwa produk UKM pun bisa go global. Saya bisa langsung share screen aja ya, Dewi ya. Oke, jadi ini saya coba kasih gambaran ke teman-teman mengenai potensi ekspor produk Indonesia di Australia. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Dewi, saya pernah menjabat selaku Direktur ITPC, Indonesian Trade Promotion Center di Sydney, di Australia juga, dan sejak akhir tahun lalu November ya tepatnya ya, setelah Trade Expo Indonesia saya diberi amanah untuk kembali lagi ke Australia untuk menjadi atase perdagangan. Oke. Kenapa Australia? Ini sebelum diskusi yang teknis atau santai biar tahu nih gambaran Australia seperti apa. Taunya Australia itu negara tetangga terdekat kita, negara maju. Tetapi bisa dilihat di sini perdagangan kita dengan Australia pun sebetulnya tinggi. Tetapi ternyata ekspor kita ke Australia dibandingkan impornya itu artinya Indonesia membeli daripada Australia, dibandingkan Indonesia menjual ke Australia itu jauh lebih besar Indonesia beli dari Australia. Ini kita lihat di data angkanya itu bahkan Januari April kita minus nih. Tiap tahun tiap bulan itu kita ada defisit. Jadi defisit itu artinya lebih banyak impor dibandingkan ekspor. Ini terlihat datanya di sini. Nah, ini secara umum. Tadi kalau saya sampaikan Indonesia, Australia. Tetapi secara umum Indonesia itu surplus terhadap dunia. Bahkan
sudah 38 bulan berturut-turut ya, atau mungkin sudah 40 bulan berturut-turut Indonesia tuh surplus terhadap dunia. Produknya apa? Ini produknya bisa dilihat di sini. Ini ada beberapa kuadran yang terlihat di share screen. Produk kita mana yang unggul. Jadi ini ada 4 kuadran ya. Jadi yang pertama itu winners in growing global market, artinya apa? Produk kita menang atau berjaya atau bersaing ketat ya, kita yang menjadi pemimpinnya di market yang memang growing. Yang kedua itu winners in declining global market, produk kita juara tetapi marketnya sudah mulai turun di dunia. Terus yang ketiga losers in growing global market. Jadi produk kita itu tidak menang atau tidak kompetitif tapi pasarnya tinggi. Dan yang terakhir itu losers in declining global market. Udah produk kita nggak bersaing, marketnya pun juga mulai turun. Itu bisa dilihat tuh ada angka-angka di depan. Jadi kalau teman-teman sekalian mau belajar ekspor atau mulai berorientasi ekspor harus tahu arti angka-angka itu tadi. Itu angka di depan tuh ada 72 ya kalau kita lihat di Winners in Growing Global Market ya, ada 72 besi dan baja, ada 71 perhiasan, ada 48 produk kertas. Terus tadi di kuadran berikutnya itu ada kuadran 3 itu ada 44 produk kayu. Angka itu apa? Itu HS code. Jadi bagi yang belum paham HS code itu harus memahami itu tadi karena itu menjadi kunci utama untuk kita bisa tahu aturan-aturan ekspor, tahu potensi di negara tujuan ekspor dan juga ya bahkan mau cari buyer dengan mudah pun dengan paham HS code tersebut. Oke. Nah, ini secara umum karena waktu kita nggak banyak, saya ingin sampaikan secara umum kalau teman sekalian ingin melakukan ekspor ya, itu apa yang harus kita pahami. Oke, jadi persyaratan secara umum saja ini sedemikian. Jadi harus berdasarkan legalitas. Jadi kalau mau ekspor itu harus punya legalitas. Ya, ini persyaratannya bisa dilihat. Banyak yang nggak punya legalitas bagaimana? Bisa, sebetulnya bisa. Itu kita bisa kirim melalui under name. Tetapi tentunya ya kita harus bayar ke tempat yang lain ya. Kenapa nggak kita punya legalitas sendiri? Bahkan sekarang ada yang namanya PT perseorangan atau PT perorangan. Bayarnya legalitasnya buatnya tuh hanya 50.000 dan itu murah sekali. Kita sudah punya legalitas. Jadi tentunya kita dorong untuk punya legalitas. Kenapa? Karena bayar kita ini kan non jauh di sana. Saya contohnya di Australia. Saya mungkin belum tentu ketemu sama teman-teman sekalian ini. Sama dengan juga bayar, belum tentu selama bertransaksi bisa ketemu secara langsung. Salah satu cara untuk meyakinkannya adalah dengan punya legalitas. Kemudian itu terkait perusahaan atau kitanya ya. Kemudian objeknya atau produknya. Produk kita tuh punya sertifikasi apa? Ya ini sama juga legalitas terhadap produk kita. Standarnya seperti apa kita dilihat di situ. Kemudian tentunya ini tadi dari sisinya kita, sisinya tujuan ekspor atau pasarnya bagaimana. Nah kita juga harus paham. Nah ini kenapa kami di sini hadir untuk menjelaskan, memberikan informasi mengenai syarat-syarat potensi terkait pasar di Australia. Oke, bicara mengenai Australia. Tentu kita tadi saya tanyakan, siapa yang tahu Australia? Tahunya tetangga terdekat kita. Tapi sebagai UKM, ini saya bilang UKM. Kenapa ini hari UKM? Dan saya selalu sampaikan pada UKM, ke siapapun juga sih, baik itu perusahaan besar. Kita harus cari lawan, cari partner, cari buyer kalau kita bicara seperti itu, yang sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Kalau bicara UKM ya lawannya, buyernya, partnernya ya UKM. Kita nggak bisa nyari yang pelaku usaha besar, begitu juga sebaliknya nanti nggak akan match gitu ya. Nah ini mah kita harus paham dulu dan semuanya itu pasti akan ke konsumen akhirnya. Jadi kita harus paham kalau Australia itu seperti siapa mereka, belinya bagaimana, kebiasaannya seperti apa. Nah ini kalau melihat gambar di sini, gambarnya macam-macam, warnanya macam-macam, etnisnya macam-macam. Ya itulah Australia. Jadi kalau tanya komunikasi, wah ini bukan orang Australia nih, bukan orang putih, bukan orang bule lah. Australia itu pun datang ke Australia itu bisa dibilang dalam tanda kutip ya menjajah. Karena mereka datang dari Inggris pada waktu itu datang ke benua suatu tempat negara yang dinamakan yang akhirnya dinamakan Australia. Penduduk setempatnya apa? Aborigin ya. Mungkin kalau teman-teman sekalian ya mungkin nggak merasa seperti itu, rasanya orang Australia itu ya yang bule putih seperti itu. Tapi ini kita lihat di data penduduk Australia itu pendatang. 1 di antara 4 orang Australia itu bahkan lahir di luar Australia.
Kita bisa lihat di data ini, ini datanya dari ABS, Australian Bureau of Statistics, itu semacam BPS-nya Australia ya, kalau BPS itu kan di Indonesia, bisa terlihat juga bahwa memang prosentasenya demikian, bahwa banyak yang lahir dari luar. Jadi tadi saya sampaikan, bisa dilihat di foto di sini, Australia itu diverse, macam-macam. Ada yang keturunan memang dari Eropa, yang tadi bule tadi itu Amerika, ada Timur Tengah gitu. Orang-orang Arab, keturunan Arab banyak di sini. Keturunan Indonesia pun juga ada gitu. Dan keturunan Afrika juga ada, Asia banyak. Jadi itu pendekatannya pun berbeda-beda. Sama seperti Indonesia lah, kita bicara Indonesia. Indonesia apa? Ada yang keturunan Sunda, keturunan Jawa. Nah, pendekatan kita selaku produk untuk nawaran ke orang Sunda bagaimana, ke orang Jawa bagaimana. Walaupun sama-sama orang Indonesia, cara pendekatannya berbeda. Begitupun juga di luar negeri, begitu juga di Australia. Ini tadi sudah saya share di sini. Nah, produknya seperti apa? Ini lebih ke konsumen. Kalau ke konsumen itu mungkin produk-produk yang semacam ini yang memang dibutuhkan dari fashion, health, beauty, hobi. Di Australia itu orang senang hobi. Mereka juga senang senang membaca gitu loh. Ini produk yang dibutuhkan oleh konsumen secara langsung. Nah, ini yang menjadi salah satu penekanan kami. Kenapa? Karena buyer, pembeli di mana-mana itu sama, mau itu warna kulitnya putih, warna kulitnya hitam, kuning, keturunan Arab, keturunan Eropa, keturunan Indonesia sama. Mereka yang dicari apa buyer itu? Pasti itu angkanya jelas 1, 2, 3. Quality, price, convenience. Quality itu apa? Kualitas. Mereka carinya itu apa? Kualitas terbaik dengan harga yang termurah atau paling kompetitif. Itu di mana-mana sama. Jadi kalau umpamanya mikir, wah kita jualan di bule bisa harga lebih tinggi, dimahalin, nah itu udah nggak bakalan laku tuh gitu loh. Tapi dalam artian gini, wah ngapain kita jual di luar negeri kalau harganya nggak bisa lebih tinggi? Kita jualan aja di Indonesia. Ada betulnya, tetapi ingat, sekarang ini perdagangan bebas. Mungkin lihat teman-teman sekalian, produk China banyak masuk di Indonesia. Jadi kalau kita tidak berorientasi ekspor, mungkin nanti 5-10 tahun lagi ke depan, kita jualan di Indonesia aja kesulitan. Jadi makanya saya sampaikan harus berorientasi ekspor. Nah, ekspor itu pun juga, jadi kalau bilang harga ya sama aja lah kayak gitu di Indonesia sama di luar. Tapi ekspor tuh biasanya mereka cari quantity. Jadi mereka pasti cari yang dengan jumlah yang banyak. Otomatis mereka mau kirim langsung 1 kontainer kayak gitu. Tentu jumlahnya banyak. Marginnya ya bisa kecil, tapi kalau dikali quantity akhirnya banyak. Jadi itu yang perlu dipahamin teman-teman sekalian. Jadi buyer itu di mana-mana sama, cari kualitas terbaik, harga termurah. Dan harga itu terbuka sekarang. Saya yakin teman-teman sekalian mau beli produk pasti ngecek-ngecek. Oh, di Shopee berapa nih? Ini ngomongin marketplace ya, Tokopedia berapa? Cari yang paling murah situ. Di luar pun demikian, apalagi sekarang ya lebih, mungkin bayangan teman-teman lebih kerenan orang luar nih dengan IT. Mereka juga demikian, mereka akan cari umpamanya. Mereka tahu harga Shopee, harga produk kita di Shopee berapa, harga produk kita di Tokopedia berapa. Jadi itu yang perlu dipahamin teman-teman sekalian. Jadi kalau ngasih harga langsung naik tinggi tanpa alasan ya, boleh naik tapi harus ada alasannya. Kalau tanpa alasan ya otomatis ya udah, mungkin buyer nggak mungkin malah nggak jawab tuh kalau kita tanyain, tawarin, langsung ditinggal aja itu. Nah, ini mau belinya bagaimana? Online sama di luar negeri pun juga berkembang, tapi tetap mereka pengen ketemu secara langsung. Sama di Indonesia pun juga demikian. Saya yakin toko-toko mall yang ada supermarketnya, ada restorannya itu eh, banyak dikunjungin juga. Oke, seperti apa sekarang produk yang dicari? Ya, yang ramah lingkungan itu menjadi tren. Vegetarian itu juga menjadi tren. Jadi hal-hal seperti ini harus dipahamin oleh teman-teman sekalian. Nah, tadi saya bicara juga mengenai market. Tadi kita harus paham legalitas kita, legalitas produk kita, sertifikasi ya diantaranya. Dan kita harus tahu aturan di negara tujuan ekspor atau negara di mana produk kita harus dikembangkan. Tidak hanya aturan, kita tahu tadi preferensinya bagaimana. Contoh, nanya, di sini ada Indonesia ya, kita ngomong di sini itu di Indonesia ada halal, kemudian BPOM, dan lain-lain.
Nah, itu di mana? Itu di Indonesia. Jadi kalau tanya produk saya sudah punya BPOM, sudah halal, kok nggak bisa ekspor? Bisa ekspor, tapi harus sesuai dengan standar BPOM-nya atau halalnya negara tujuan ekspor. Nah, ada beberapa produk bahkan tidak punya halal di Indonesia, tidak punya BPOM di Indonesia, tapi bisa diekspor. Kenapa? Karena mereka nggak jualan di Indonesia. Jadi perlu dipahamin juga. Nah, untuk teman-teman sekalian ini, kalau saya sih dorong sesuaikan dengan standar di Indonesia dulu. Kenapa? Karena dengan kita menyesuaikan standar aturan di Indonesia, kita akan lebih mudah menyesuaikan dengan standar di negara di mana kita mau menuju ekspornya. Kenapa? Karena prinsipnya sama. Terkait aturan tadi itu pasti mereka terkait keamanan, kesehatan. Itu yang diatur juga oleh BPOM-nya atau standar sertifikasi di Australia ataupun di negara lain. Nah, kita bicara mengenai hal-hal teknis di sini. Ini saya share di slide ini ada dua platform ya, TradeMap dan Ina Export. TradeMap ini adalah platform yang wajib, saya garis bawahi wajib nih teman-teman sekalian untuk pelajari. Karena ini platform ini di seluruh dunia, data, tadi ada data BPS, data EBS, itu dimasukkan di sini. Ada juga data dari negara-negara lain yang BPS-nya Amerika, BPS-nya Eropa ya, itu masuk juga di sini. Jadi dengan kita masuk sini, register di sini, kita bisa lebih mudah memahami potensi pasar di negara tujuan kita. Dan di sini, kalau teman-teman Indonesia daftar yang di Indonesia ya daftar itu gratis. Saya garis bawahi lagi gratis. Kalau negara teman-teman UKM yang ngomongin UKM juga di negara lain, di negara maju, daftar di sini bayar. Di Australia pun kalau saya daftar, saya kebetulan sudah punya akun di Indonesia, jadi saya bisa akses dari Australia. Tapi kalau saya belum punya akun dan saya daftar di Australia, bayar ini per tahunnya kalau nggak salah hampir $1.000. Jadi mahal sekali akun yang TradeMap ini. Jadi perlu banget untuk daftar. Dengan daftar ini bahkan cari bayar pun ada di sini, ada fiturnya, companies. Terus kemudian yang kedua nih Ina Export. Kenapa saya selalu dorong untuk mendaftar Ina Export? Itu punyanya pemerintah Indonesia, punyanya Kementerian Perdagangan. Dulu saya yang salah satu yang manage di sini, jadi saya tahu fitur-fitur di dalamnya. Dan ini juga karena di bawah di Genpen, kami diminta mempromosikan perusahaan-perusahaan atau produk yang masuk di Ina Export sini. Jadi tidak hanya nanti teman-teman nih bisa dipromosikan oleh kami di Australia, tetapi juga perwakilan perdagangan, baik itu atas perdagangan atau ITPC di seluruh dunia. Jadi silahkan daftar di sini. Dan bagi yang ada di Jakarta nih, dengan mendaftar di Ina Export atau di Jabodetabek lah, itu bisa ikut di bisnis matching yang dilakukan secara rutin tiap hari Kamis. Itu ada di Ina Export ini di platform di secara fisik ya, karena ketemu langsung. Jadi ini fisik, nggak hanya online, ketemu langsung dengan buyernya atau perwakilan buyer yang ada di Jakarta. Jadi di Jakarta itu ada perwakilan kedutaan dari seluruh dunia, itu ada di Jakarta. Itu setiap hari Kamis rutin diundang di Ina Export. Jadi secara langsung teman-teman sekalian produknya bisa direview dan bahkan ya nggak jarang langsung dapat buyer nih dari perwakilan yang ada di Jakarta tersebut. Nah, ini beberapa platform yang saya coba masukkan. Ini ada Alibaba tadi kalau disampaikan oleh Mas Lutfi ya, memang nanganin itu ya, memang betul nih. Saya kenal baiklah dengan timnya beliau lah mungkin ya di dulu ya itu ya di situ saya juga punya ada program lagi dengan mereka. Dan ini kalau yang UKM ini salah satu contoh nih, ini mohon izin nih, mohon maaf kasih merek nih Shopee. Jadi ada juga yang lain. Tetapi kenapa Shopee saya masukkan di sini? Karena ini paling mudah bagi teman-teman untuk merasakan ambience-nya atau nuansanya ekspor. Karena dengan Shopee ini tadi nanti bisa juga terdaftar di Shopee Malaysia, Shopee yang ASEAN ya, juga ada di beberapa negara lain. Jadi bisa mulai belajar ekspor, mengetahui ekspor dari platform-platform ini. Nah, ini saya mulai bicara mengenai atas perdagangan itu apa. Jadi kami perwakilan Kementerian Perdagangan yang ada, kalau saya hanya ada di Australia, kami ada partner juga mitra di ITPC, tetapi di seluruh dunia perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar itu ada lebih dari 130. Dan di antaranya itu ada yang langsung di Kementerian Perdagangan itu ada atas perdagangan dan ITPC. Jumlahnya bisa dilihat di layar tersebut.
tugasnya apa, kalau kita bicara seperti itu. Tugasnya secara umum ya mempromosikan produk teman-teman sekalian ini tadi gitu loh ya. Kita bisa koordinasi dengan buyer di sini, pemerintah setempat di sini. Jadi itu yang kami lakukan di sini. Kita ada analisis juga, kita share informasi-informasi ini ke teman-teman sekalian. Ini program kerja. Saya selalu sampaikan ke teman-teman termasuk sama Dewi nih. Saya kenal udah berapa lama ya dengan Dewi ya. Program-program saya nggak hanya mau ngomong saja, saya mau ada action dan saya pengen setelah kegiatan ini harus ada action. Jadi ini beberapa program yang kami kerjakan di Australia. Ini satu program UKM ekspor ke Australia. Ini kita lakukan dari tahun lalu 2023 kita launching di Trade Expo Indonesia. Kemudian ini ada keagenan. Nah, ini mungkin lebih ke kami selaku atas perdagangan. Jadi bagi perusahaan atau produk luar yang ingin masuk ke Indonesia itu izinnya harus lewat kami supaya kita tahu nih ini distribusi di Indonesia seperti apa. Terus kemudian kita ada imbal dagang. Imbal dagang itu apa? Supaya kalau kita impor dari luar negeri, kita bayarnya tuh nggak pakai duit lah. Kita bayar dengan produk kita. Dalam artian ya udahlah, kita memang butuh beli dari luar karena produknya nggak ada Indonesia, tetapi sebisa mungkin kita bayar dengan produk juga supaya tadi trade balance atau neraca perdagangan tidak negatif. Nah, selanjutnya kita ada sosial media, kita kembangkan sosial media nih bagi teman-teman yang belum follow, baru tahu saya di sini. Tadi kan sudah ikut follow-nya IG-nya Smash Hub ya. Jadi jangan lupa juga follow akunnya Adda Canberra itu @adat @atdag_Canberra. Itu ada di IG, kita ada di TikTok juga, ada di Facebook, lagi mau dikembangkan di YouTube dan juga ada export Indonesia itu yang udah cukup lama. Jadi kalau tadi yang ada Canberra itu khusus pasar Australia, tapi yang ekspor Indonesia yang memang saya sendiri yang nanganin di situ itu ke seluruh dunia lah, Australia dan seluruh dunia. Kemudian kita maksimalisasi juga FTA. FTA itu apa? Free Trade Agreement. Jadi untuk mengurangi tarif masuk ke suatu negara, kita perlu paham ini. Jadi contoh ke Australia, kalau nggak pakai ini, kita kena pajak masuk 5-10%. Tapi dengan paham ini, sesuaikan dengan persyaratannya, kita bisa mengurangi pajak masuk tersebut dan tentunya harga kita kembali lagi menjadi lebih kompetitif. Kemudian promosi perdagangan. Tadi kita sudah sampaikan ada beberapa pameran, itu kita lakukan juga. Terus kerjasama dengan diaspora. Ini kenapa menjadi headline saya masukkan di program ini, karena bagi teman-teman nih khususnya UKM, tadi saya selalu sampaikan, UKM itu ya lawannya UKM. Mungkin banyak di sini yang bahasa Inggris nggak lancar, tapi jangan takut, jangan khawatir. Ada juga diaspora di luar negeri yang akan support, akan mau membantu. Tapi nggak semua diaspora itu paham bisnis ya. Tapi paling nggak dari kita komunikasi mereka bisa kasih insight. Mungkin bisa juga dengan mereka mungkin nggak langsung jadi buyer, tapi bisa jadi oh ternyata produk ini di pasaran di luar tuh harganya sekian nih. Persyaratannya sekian. Nah, itu kita bisa komunikasi dengan diaspora dan kami ada program khusus dengan diaspora ini. Kemudian database kita kembangkan, kita ada beberapa analisis data di sini dan juga ada kegiatan di Trade Expo Indonesia. Nah, tadi terkait ya database juga, kami linkkan juga dengan sosial media, jadi silahkan bagi yang belum follow, sekali lagi follow akun sosial medianya Adda Canberra dan Export Indonesia. Saya minta tolong Dewi nih, bisa di-share juga nih di kolom chat nih. Karena di situ juga ada yang namanya konten HS Code The Series. Saya sampaikan tadi supaya paham HS Code. Jadi di HS Code The Series itu kita jelaskan definisinya apa, tiap-tiap HS Code, kemudian berapa, definisi ya tadi, terus kemudian regulasinya, regulasi ekspor impornya bagaimana, kemudian berapa pasarnya, potensi ekspor kita atau pasar negara tujuan ekspor seperti apa, kemudian kompetitor. Karena kita harus paham juga kalau kita jualan itu saingan kita tidak hanya yang ada di dalam Zoom ini yang 69 ini, saingan kita tidak hanya yang se-Indonesia, tapi saingan kita seluruh dunia. Jadi kita jelaskan juga siapa kompetitornya supaya kita paham, oh mereka seperti ini itu, berarti kita harus lebih baik. Kemudian yang terakhir yang kelima, siapa bayarnya. Jadi banyak yang tanya ke kita, tanya ke saya siapa bayar dari produk kita jelaskan itu tiap minggunya. Jadi konten HS Code The Series tersebut. Kemudian juga dengan ikut tadi sosial media kita tentunya bisa paham program-program kita apa yang dilakukan dan tentunya dengan lebih mudah bisa ikut di situ.
Oke, bahkan tadi tiap hari Selasa saya ada IG Live jam 10 sampai dengan 10.30. Tadi saya lari tuh 10.30 selesai, saya langsung persiapan acara ini. Jadi pas jam 11 ikut kegiatan ini. Nanti saya juga ada acara lagi, kegiatan lagi jam setengah 1 ya, 12.30. Jadi saya harus selesai cepat nih bagi teman-teman nih. Terus kemudian kegiatan Trade Expo Indonesia. Jadi secara rutin kami ikut Trade Expo Indonesia. Nanti kami akan hadir juga di Trade Expo Indonesia 2023 di BSD. Jadi saatnya bagi teman-teman juga bisa ikut di situ, bisa pameran di situ. Kalau nggak bisa pameran, nggak ada dana umpamanya, datang saja karena bisa tahu rasanya pameran itu seperti apa. Bisa ketemu dengan buyer secara langsung juga bisa di kesempatan tersebut. Jadi saya dorong teman-teman untuk ikut juga di Trade Expo Indonesia. Oke, kemudian ini yang sedang kita lakukan ini sebetulnya baru mau saya share di IG-nya minggu depan ini, bahkan ini khusus spesial buat SMS Hub. Ini saya share di sini kenapa kita akan launching vending mesin khusus produk UKM Indonesia. Itu akan kita launching minggu depan. Jadi ini memang belum saya share kemana-mana, baru pertama kali di sini. Kenapa saya masukkan di sini? Ini untuk mempromosikan langsung produk kita ke konsumen. Jadi di dalamnya di sini nanti akan ada produk-produk UKM kita masuk di situ. Secara sales mungkin belum terlalu besar karena kita baru ada satu. Harapan kita ada beberapa di Australia. Tetapi konsumen akan langsung tahu nih, oh ini produknya seperti apa. Dan bagi supplier di Indonesia akan langsung tahu juga, oh produk kita ada pembelinya atau enggak ini tadi. Kalau ada pembelinya, nanti kita coba tingkatkan untuk ke scale yang lebih besar lagi. Tetapi kalau ternyata nggak ada pembelinya, oh berarti kita nggak cocok. Ada yang nggak cocok, yang salah di mana? Yang salah jangan-jangan harganya terlalu mahal. Atau memang nggak ada pasarnya di situ. Kalau nggak ada di Australia, mungkin ada di negara lain. Jadi ini yang akan kita lakukan. Harapan kami ke depan akan lebih banyak vending mesin khusus produk Indonesia ini. Nah, ini terakhir sebagai penutup bagi teman-teman semua. Nah, misalnya kan untuk memberikan motivasi. Jadi bagi teman-teman ya, ini ada beberapa hal lah. Ini mungkin beberapa di antaranya yang teman-teman sekalian para pelaku UKM tuh harus paham. Tentunya harus profesional karena semuanya itu harus dilakukan dengan profesional dan mau untuk terus belajar dengan ikut kegiatan-kegiatan seperti ini tuh ya itu salah satu bentuk pembelajaran. Terus yang kedua harus punya strategi. Tadi kalau kita punya produk kita, seperti apa strateginya ke depan sebagaimana. Nah, itu harus kita pelajari juga. Kemudian inovasi. Jangan hanya puas dengan produk kita. Kalau kita, oh udah kita laku seperti itu, hanya satu varian umpamanya produk. Ya udah laku itu aja, tapi ternyata ada produk lain yang lebih bagus dan akhirnya mungkin akan bersaing dengan kita. Jadi kita harus teruskan inovasi tidak hanya di produk, tentunya dengan ya inovasi perusahaan kita, dengan sistem kita itu bisa masuk ke inovasi. Kemudian networking, jejaring itu perlu ditingkatkan, selalu sampaikan silaturahmi itu membuka pintu rezeki, ya mungkin kayak Dewi lah, mungkin bisa langsung kontak ke saya, salah satunya silaturahmi. Kalau enggak, mungkin saya nggak tahu karena banyak yang WA ke saya banyak sekali, ke DM banyak sekali, kalau nggak kenal ya mungkin terlewat, bukan dalam artian kami karena banyak nggak ya, sombong atau bagaimana tidak menanggapi, tetapi mungkin karena banyak kesibukan kami terus terlewat banyak pesan-pesan. Jadi itu salah satunya kita harus menjaga silaturahmi. Bisa juga kita berhubungan dengan entah itu buyer, entah itu calon mitra, itu nanti 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Tapi kalau sekarang kita sudah memberikan kesan yang nggak baik, ya nggak akan lagi nanti 6 bulan ke depan, setahun ke depan kita dapat hubungan yang baik dengan si buyer itu. Jadi hubungan itu harus terus kita jaga. Terus yang paling penting ya jangan menyerah, karena yakin aja hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Dengan apa yang kita lakukan sekarang, ke depan pasti yakin kita bisa akan mencapai hasilnya dengan baik. Oke, ada lagi? Jadi terima kasih teman-teman sekalian. Ayo siapkan dirimu untuk masuk ke pasar Australia. Kita tunggu teman-teman sekalian di pasar Australia. Demikian, Dewi. Terima Makasih. kasih Pak Haris, soal luar biasa nih Pak. Teman-teman pastinya udah dapat insight baru untuk pasar Australia dari Pak Haris. Menarik sekali Pak Haris materinya. Oke, kayaknya udah banyak yang mau nanya juga nih Pak Haris.
Ada beberapa pertanyaan, mungkin ada yang mau raise hand juga untuk secara langsung. Oh, Bu Sri Hindayani. Oke, boleh Bu Sri Hindayani terlebih dahulu ya. Silakan Bu. Ya, mohon maaf kalau off cam karena posisinya sedang di luar. Oh ya, baik. Tidak apa-apa, Bu. Bu Dewi dan Pak Haris, terima kasih dan selamat siang. Saya ingin menanyakan seperti ini, Pak. Jadi saya ini bisa dibilang pemula dan sudah punya rencana bersama kolega untuk melakukan ekspor produk kami. Produk kami ini kategorinya adalah pengganti gula berupa pemanis tapi dari pohon stevia. Jadi berupa dalam bentuk liquid gitu Pak pengganti gulanya. Nah, kami saat ini tuh kesulitan untuk mencari HS code sih Pak. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau untuk proses ekspornya sendiri kami tahu, tapi mungkin belum terlalu detail. Memang saat ini kami hanya tahu prosedural dan flow-nya saja. Tetapi untuk mencari buyer-nya juga yang masih agak masih kami searching lah gitu Pak, lagi kami riset gitu. Tapi kalau dilihat dari pangsa pasaran, produk sejenis kami itu cukup diminati di beberapa wilayah seperti Eropa dan Korea. Nah, boleh mohon arahannya Pak, kalau untuk seperti kami ini, produk kami ini untuk HS code-nya agar lebih mempermudah dalam ekspor itu seperti apa ya Pak? Baik, Pak Haris boleh langsung dijawab mungkin Pak. Langsung aja ya. Kalau HSCode tuh kalau saya harus melihat secara langsung gitu ya. Dan itu pun nanti memang ada beberapa yang harus dicek lagi. Secara mudahnya seperti ini. Tadi Bu siapa ya atau Mbak siapa itu silahkan datang aja ke Bea Cukai. Secara mudah seperti itu. Bea Cukai itu ada layanan yang kita bisa langsung komunikasi ke mereka, bisa tanyakan, tentu harus appointment ya, harus janjian ya kapan datang ke situ. Nanti mereka bisa memberitahu secara lebih spesifik, lebih tepat HS code itu apa, HS code-nya itu berapa. Kenapa? Karena mereka itu kan nanti yang menentukan ya. Jadi kami nanti bisa secara umum bisa kasih informasi di situ. Dan bagi teman-teman sekalian nih, ya bagi tadi yang tanya juga nih, bisa cek di ekspor Indonesia itu ada cara cari HS code. Ada juga saya ada komunikasi atau podcast dengan salah satu pejabat bea juga yang memberitahu cara cari produknya itu seperti apa. Nah, itu bisa dilihat di situ. Terus kemudian tadi ngomongin masa analisis pasar. Jadi setelah tahu HS code tadi, nanti tentunya akan lebih mudah mencari tahu pasar di luar negeri itu seperti apa, kompetitornya bagaimana, itu di trade map. Jadi lihatnya di mana, lihatnya di trade map ya teman-teman sekalian. Dan bagi yang belum tahu, ya bisa mulai memahami, belajar di follow aja tadi di akunnya ada Canberra atau ekspor Indonesia, karena secara rutin tiap minggu kita share, kita spill dari definisi sampai bayarnya terkait tiap-tiap HS code tersebut. Oke, itu Bu jawabannya ya, Dewi ya. Ya, Bu. Terima kasih Pak Haris Terima atas kasih jawabannya Pak. Pak. Gimana Bu Hindayani? Sudah terjawab ya Bu? Sudah, terima kasih banyak. Mungkin nanti untuk lebih lengkapnya seperti yang Pak Haris bilang tadi ada di ekspor Indonesia, di situ ada Bu, dijelaskan cara mencari HS code. Oke, selanjutnya Seve Kurnia ya. Boleh silakan Bu. Boleh on cam juga Bu, biar kita bisa langsung ngobrol dengan Pak Haris. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Haris. Saya Kurnia Sukma. Mohon maaf background-nya nggak bisa Bu. Ya, tidak apa-apa Bu. Pak Haris. Perkenalkan saya Kurnia Sukma Pak dari Cirebon. Kami dari CP Kurnia Nur Abadi. Yang ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Kami itu produknya makanan kering Pak. Seperti ini. Ini emping melinjo Pak. Emping melinjo. Ya, dari melinjo. Terus juga ada bawang goreng juga. Ini bawang goreng kami juga. Nah, terus kami juga membuat masakan dari ini seperti di sini ini ada ini dari jamur. Jamur dikeringkan awetnya 329 hari Pak, hampir 1 tahun. Nah, kalau ini kami juga membuat rendang. Rendang dari jamur juga.
Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di Canberra, nah kebetulan produk-produk kami sudah ada HS code-nya semua, Pak, dan ada beberapa yang sudah kirim ke Singapura juga, ke Haumat. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kondisi atau apa ya, makanan apa yang disuka di Australia gitu, apa produk-produk kami bisa dipasarkan di Canberra itu, apa bisa dipasarkan Pak di sana. Terus yang kedua, legalitas apa saja, apa diperlukan FDA, apa cukup dengan kayak di sana kan HACCP cukup halal HACCP gitu. Kalau di Australia apa ada legalitas yang khusus seperti di Arab Saudi ada FDA begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Oke, Kurnia. sebentar. Silakan Faris. Oke, sebentar. Tadi nanya ya Ibu ya, produk apa yang laku di Australia. Kalau sebenarnya mau tanya produk apa yang laku di Australia, semua produk itu laku kalau mau tanya seperti itu ya jawabannya ya. Saya selalu sampaikan coba produk kita saja dulu yang dilihat. Kekuatan produk kita di mana. Jadi saya sudah sampaikan bahwa di Australia itu penduduknya macam-macam, berbeda-beda. Jadi keturunan Indonesia pun ada. Jadi kalau mau tanya itu bisa juga masuk di keturunan Indonesia yang ada di Australia. Mereka pasti akan lebih paham ya. Saya selalu sampaikan supaya itu biar bisa untuk menjadi pintu ke buyer yang lebih luas lagi. Karena mereka bisa mempromosikan produk kita, khususnya UKM, dibuat mereka sendiri dan untuk lingkungan mereka. Tadi kalau untuk di Canberra, Canberra itu ibu kota, jadi Canberra itu penduduknya di sini kecil. Mungkin hanya sekitar 500.000 orang, itu mungkin satu kecamatan saja di Indonesia. Australia itu 27 juta, itu hanya 1/10-nya Indonesia. Penduduk Indonesia atau keturunan Indonesia itu ada sekitar 100.000, hanya 100.000. Jadi itu bisa menjadi awalan sebetulnya untuk produk kita. Saya juga yakin nih produk teman-teman sekalian banyak yang belum sampai satu kontainer penuh. Jadi memang harus berkumpul. Jadi dengan adanya koperasi dengan konsolidator itu nanti bisa bareng-bareng menawarkan ke si bayarnya. Jadi kalau ditanya produknya itu bisa mulai dari situ, Bu. Terus kemudian kembali lagi, bayar di mana-mana sama. Mereka nanti pasti akan membandingkan harga dulu. Kecuali itu orang yang sudah Ibu kenal, udah pernah ditawarin, nah itu mungkin nggak lihat harga. Nah, harga mungkin nomor 2. Tapi kalau yang belum tahu, untuk memperkenalkan itu dengan harga. Terus tadi selain bayar, apalagi ya tadi ya, Mbak Dewi ya? Sertifikasi Pak yang dibutuhkan Oh, untuk sertifikasi masuk. ya benar. Barangkali Betul. Saya sebetulnya lagi mau cari, saya lagi mau share nih. Jadi tadi produk seperti itu ya. Saya ada podcast nih bagi teman-teman sekalian ke Ibu. Coba dicek di YouTube-nya Export Expert Indonesia. Di situ ada tips dan triks produk UKM, produk F&B ya, tips dan trik produk F&B masuk ke Australia. Di situ saya mengundang buyernya secara langsung. Buyernya itu salah satu diaspora kita yang impor produk Indonesia sudah 20 tahun lebih. Setahunnya itu sekitar 100 sampai 150 kontainer produk Indonesia semua itu tadi. Nah, beliau kasih tahu nih syarat-syaratnya apa. Jadi labeling yang paling utama. Jadi dengan memenuhi standar situ nanti ya kan lebih mudah masuk ke pasar Australia. Itu bisa dicek di YouTube tersebut ya. Nanti saya coba share juga kalau ketemu nih, saya sambil nyari nih. Itu Dewi. Satu lagi Pak, boleh mau tanya, kalau misalnya kami mau mengirimkan sampel produk, terus katalog, company profile, seperti itu untuk sampel produk ke Bapak gitu, ke Pak Haris, buat ke Australia itu kemana kami kirim sampel produknya Pak? Ada programnya ke kami. Kalau saya sih selalu sampaikan kirim produk itu nggak murah Bu. Ngirim ke Australia itu butuh biaya yang mahal. Kalau sampai sini ternyata sayang, hanya buat saya nyobain doang, sayang nih ongkos kirimnya. Tetapi saya ada beberapa program, berapa diantaranya bahkan kita ada program pengiriman gratis tuh. Itu produknya memang harus kita kerjasama dengan Pemda DIY. Produknya memang di DIY. Terus kita juga kerjasama dengan buyer. Ada pengiriman rutin dengan bayarnya. Tadi dengan contoh tadi si buyer tadi yang 100 kontainer setiap
tahunnya tuh pasti setiap bulannya ada yang ngirim ke Australia. Nah, saya minta ke beliau, saya nitip produknya. Jadi nanti bisa dikirim ke situ. Caranya bagaimana biar tahu, ya ikutin saja tuh di sosial media kami. Nanti saya share sih informasinya di situ. Ibu, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak Haris. Bu Dewi, terima kasih. Ya, terima kasih juga Bu Kurnia. Nanti untuk lanjutnya lebih bisa dicek di ekspor-ekspor Indonesia ya Pak. Sorry, Bu maksudnya. Oke, selanjutnya ini ada yang raise hand satu lagi, PT Sinar Agro Cilembu ya. Silakan Pak. Baik, selanjutnya ada yang raise hand lagi, Bu Lia Amalia ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh on cam Bu? Suaranya hilang, Neng. Suara saya terdengar. Sekarang terdengar. Oh, oke. Iya, Boleh punten on cam? soalnya saya lagi di lokasi perkebunan. Oh ya udah. Siap, baik, nggak apa-apa Bu. Silakan Bu. Iya, selamat siang Pak Haris. Mohon izin bertanya saya Pak. Pak Haris masih off Pak suaranya. Silakan. Pak Haris nggak ada suaranya ya? Iya. Punten Bapak, mohon izin bertanya. Halo Pak. Halo, suaranya terdengar nggak saya? Iya, silakan Bu. Oh iya, terima kasih Bapak. Saya dengan Ibu Amalia. Alhamdulillah trial order sudah dikirim Pak. Ini saya sekarang kan bergerak di bidang kopi juga Pak. Saya punya kopi Arabica, Robusta sama Liberica. Kopi kita itu keunggulannya Pak, kita tumpang sarinya dengan rempah. Makanya dari rasa pasti berbeda dengan kopi yang kopi semua gitu perkebunannya. Nah terus kopi kita ini ditanam di ketinggian 1.200 sampai 1.500. Yang mau saya tanyakan Pak, gimana peluang pasar di sana Pak? Alhamdulillah saya sudah kirim ke beberapa negara, tapi masih tangan ketiga dan under name itu Pak. Belum mengirim atas nama saya sendiri Pak. Nah kita udah kirim ke Jepang, Qatar. Nah rencananya ini kita lagi mengumpulkan produk yang diberikan untuk ke Turki Pak. Untuk Australia gimana Pak? Barangkali ada peluang buat. Sudah cukup pertanyaan HS code-nya berapa Bu? aja, Pak. Oke, ya mungkin HS code-nya berapa? Sudah tahu belum? Nah, kalau belum tahu, tadi sudah bilang sudah pernah ekspor, harus paham HS saya belum code-nya. tahu Pak, karena saya masih tangan ketiga. Iya. Ya, harus mulai belajar atau harus mulai paham, karena kalau mau ekspor, tadi selalu saya sampaikan awalnya basicnya tuh di HS code. HS code-nya tuh saya belum lihat kemasannya ya, tapi kemungkinan besar tuh 09 something. Jadi HS code tuh yang digitnya sama seluruh dunia tuh 6 digit. Saya kalau keluarin 6 digit semuanya itu pasti akan banyak sekali, tapi kita keluarkan per 2 digit. Jadi secara umum akan masuk ke situ. HS code 6009 itu untuk di kopi dan rempah-rempah secara umum. Itu bisa dicek di ekspor Indonesia, bahkan sudah sampai HS code ke-19. Sudah ada penjelasannya di situ, regulasinya seperti apa, terus kemudian bayarnya siapa ada di situ. Sedangkan untuk yang Canberra, karena kemarin ini saya sempat hilang Instagramnya, jadi sempat hilang, jadi saya mulai lagi nih baru sebulan lagi, jadi baru sampai HS 05. Nah untuk pasar di Australia itu kopinya besar, tiap hari mungkin orang minumnya tuh kayak kita minum obat lah ya di Indonesia, yaitu 2-3 kali sehari orang-orang di sini. Tetapi mereka juga sudah punya existing supplier. Nah, untuk nawarin produk kita ke mereka, saya yakin mereka pasti sudah beli rutin. Untuk nawarin ke kita, belum tentu hanya produk kita murah saja. Nah, tadi Ibu sampaikan keunggulannya. Keunggulannya itu terlihat nggak di kemasannya? Kita punya ini Pak, kita selama ini ngirim belum perkemasan, tapi per 5 kilo, per 10 kilo begitu Ya, Pak. itu kan tadi yang disampaikan Ibu tadi, buyer belum tahu. Jadi gimana caranya buyer tahu? Itu bisa tadi di kemasan, bisa juga di sosial media atau website. Jadi dikembangkan itu juga.
karena buyer itu kan jauh di sana, belum kenal ibu kecuali sudah kenal. Contoh Betul. umpamanya kopi Indonesia mungkin yang terkenal lah, kopi ABC umpamanya kayak gitu ya. Ini memang beda tapi mereknya sama. Orang luar mungkin kalaupun nggak tahu, mereka tinggal nge-search di internet kopi ABC ketemu, oh ketahuan nih Betul. produknya. Tapi kalau kopi ini kan belum tahu nih. Nah, Iya, strateginya Pak. bagaimana tentu berbeda. Tadi kalau saya Ibu sampaikan sudah lewat pihak ketiga. Tetap saja situ dijalanin lewat pihak ketiga tersebut, tapi Ibu lebih kepo. Contoh, tanya ke pihak ketiganya itu tadi, ini saya kirim kemana? HS code-nya berapa? Nah, itu jadi mulai hal-hal Oh iya. dari yang kecil Iya. situ, mulai bertahap ya, Bu Lia ya, begitu. Oke, siap Bapak. Iya, biar kita tahu ya Pak ya, ininya kemana laras-laras. Yang sudah ini tuh kita yang udah jelas itu kita ke Jepang Pak. Nah, kalau yang untuk ke Turki itu kita emang hanya sebagai penyaplai. Nah, untuk ke Qatar juga kita sebagai penyaplai. Nah, kita sudah punya cek cita rasa. Nah, itu alhamdulillah kita nilainya terbaik Pak untuk jenis kopi Liberica. Nah, itu kita punya sertifikatnya, ada itu. Ya nanti mohon bimbingannya Pak. Alhamdulillah untuk trial order kita sudah kirim Bapak. Terima kasih banyak. Dengan Ibu Lia Amalia Musi Pak. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, sorry. Pak Haris, mungkin ada satu lagi apa ya pertanyaan dari Silakan. dari yang tadi bertanya Pak PT Sinar Agro Cilembu. Untuk pertanyaannya, bagaimana peluang pasar ubi Cilembu bakar beku ke Australia? Sama ya Pak, semua pertanyaan rata-rata peluang pasar nih Pak. Silakan Pak Haris. Nah, saya share juga itu di grup tuh. Itu yang bicara bukan saya, tapi langsung bayarnya langsung. Ini banyak kan yang di sini kan produknya produk yang berhubungan dengan F&B ya. Jadi syaratnya di situ dilihat. Ada beberapa di antaranya yang perlu dipahami. Masa kadaluarsanya biasanya untuk ekspor tuh sampai setahun. Bisa di bawah setahun, tapi secara umumnya setahun. Kenapa? Karena ngirimnya kan lewat kontainer. Kontainer itu aja butuh 1 bulan. Anggap aja 1 bulan lah, 4 minggu, 3 sampai 5 minggu itu kalau lancar. Kalau nanti di situ ada tiba-tiba masuk diperiksa, nah itu butuh waktu lagi. Itu baru pengiriman. Itu belum dari Indonesia, dari pabriknya Bapak Ibu masuk ke tempatnya, gudangnya yang di Indonesia untuk masuk ke pelabuhan. Itu butuh waktu juga. Anggap aja tadi sekitar sebulan, 1,5 bulan. Terus kemudian baru sampai ke gudang distributor. Distributor situ nanti akan dimasukkan ke toko-toko. Toko-toko itu butuh waktu lagi. Anggap aja sebulan lagi lah. Tadi butuh waktu 2 sampai 3 bulan berarti dari produk situ. Itu baru sampai di toko. Toko juga belum tentu langsung laku. Nah, ketika belum laku itu kan orang pasti lihat, teman-teman sekalian kalau mau beli ke supermarket lah. Karena banyaknya masuk ke supermarket. Itu yang dicari pasti kadaluarsanya yang paling lama kan. Kalau sudah deket-deket pasti kita nggak mau beli. Sama di luar negeri pun juga demikian. Jadi itu harus dipahami. Tadi bisa dicek di konten YouTube saya, bisa dilihat di situ. Nah, tadi yang bertanya juga nih bilang kadaluarsanya beku 12 bulan. Nah, kembali lagi nih, beku. Beku itu treatmentnya berbeda. Kalau yang tadi saya bilang sampai 100 kontainer tuh dia pakai kontainer yang biasa, yang kering, yang dry container. Kalau beku itu akan lebih mahal lagi kontainernya. Dan ya nanti pun juga bayarnya pun distributornya pun juga beda. Saya sampaikan seperti ini dalam artian berarti harus cari buyer yang spesifik, cari buyer yang memang dia punya kontainernya kontainer yang untuk refrigerator kontainer ini tadi gitu. Jadi itu secara umum ya, potensinya setiap negara itu potensinya pasti ada. Cuman how big is the market ya kita tinggal lihat juga. Dan juga jangan khawatir kalau kita belum 1 kontainer nggak bisa kirim. Kita tetap bisa kirim tapi tetap saja bertahap, bisa bareng-bareng lewat konsolidator atau nanti ya memang kita bisa ngirim langsung ke customer dengan personal use ya. Itu bisa juga demikian walaupun memang biayanya lebih besar. Kalau strateginya seperti apa ya memang produk kita value-nya harus ditinggikan. Kalau value kita besar walaupun pengirimannya mahal
ya buyer mau membeli. Jadi ya saya yakin Dewi juga mungkin udah bisa share beberapa pengalamannya. Produk dengan value tinggi, produk dengan UKM dengan value tinggi itu bisa dijual keluar, tidak perlu satu kontainer, tapi malah marginnya atau harganya, keuntungannya akan lebih tinggi. Nah, caranya bagaimana itu diperkuat di produk kita. Jadi itu dari saya, Dewi. Ya, terima kasih Pak Haris. Semoga menjawab ya Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya tingkat antusiasnya sangat tinggi ya Pak ya. Masih banyak yang ingin bertanya, tapi kebetulan kita sangat terbatas waktunya. Mungkin nanti kita bisa adakan pertemuan lain lagi dengan Pak Haris tentunya. Nanti stay tune lah di acara-acaranya Smash Hub ya teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali untuk sesi pertanyaan kita tutup terlebih dahulu. Bagi yang belum terjawab, nanti bisa langsung chat di WhatsApp-nya Smash Hub, Instagram Smash Hub, atau langsung ke Instagram-nya Adda Canberra dan juga ke ekspor Indonesianya, langsung ke Pak Haris nanti. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Haris sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya Pak Haris nih. Dan makasih juga tadi udah launching perdana produk tentang ini ya Pak, food machine-nya di sini ya di Smash Hub. Terima kasih banyak Pak Haris. Oke, untuk teman-teman sekalian, sekian dari saya sebagai moderator di acara Belum kali ini. ditutup boleh Dewi ini, sebelum boleh, ditutup boleh. nih, sebelum ditutup. Karena banyak yang bertanya pada teman-teman Silakan, semua nih. Sedikit saja saya sampaikan ini mohon maaf karena kebetulan memang kami banyak kegiatan. Sebetulnya jam 3 ini saya ada kegiatan lagi yang lain, tapi saya sedikit terlambat lah sampai nanti bisa mulai di 3:30. Tapi bagi teman-teman sekalian, tadi sudah saya share beberapa insight ya mengenai pasar Australia. Intinya kalau bicara ekspor itu tidak tiba-tiba baru kenal Dewi, baru kenal saya, terus tiba-tiba bisa ekspor itu tidak. Jadi memang butuh proses. Saya mendorong sinergi lebih lanjut dengan Smash Hub. Jadi perlu pembelajaran lebih lanjut. Dengan adanya Smash Hub atau platform-platform serupa seperti ini itu sebetulnya membantu teman-teman sekalian. Tadi yang ekspor nggak bisa banyak ya karena barang-barang kan jumlahnya jadi bisa banyak, itu bisa difasilitasi. Belum tahu caranya bagaimana nyariin buyer, nyariin kenal saya lah umpamanya secara langsung, nggak bisa, akhirnya difasilitasi dengan SMS Hub ini tadi. Jadi itu yang dilakukan teman-teman. Silahkan tetap melakukan apa yang dilakukan, profesional tentunya. Jangan menyerah, yakin bahwa semuanya itu ada tahapannya, prosesnya akan sampai ke sana, dan dimulai dari sekarang. Dan oh ya gini, satu lagi. Semua itu memang harus dicoba, kalau saya bilangnya dicoba. Kalau kita mencoba atau kita berusaha, itu 50% sudah berhasil. Tapi kalau kita tidak berusaha, 100% gagal. Jadi kita memilih yang mana, mau yang 50% berhasil atau 100% gagal. Jadi kita lakukan di situ. Dan dimulai dari diri kita, dimulai dari sekarang. Paling mudah, ya mulai aja nih, ini ngomongin sekaligus promo sosial media. Follow aja di situ, nanti sudah kelihatan kok, nanti bisa komunikasi langsung dengan kami, dengan tim kami. Dan kalaupun memang ternyata belum terjawab, saya belum reply, mungkin karena banyak kegiatan, saya sampaikan di depan, mohon maaf, tetapi kami ada beberapa program lainnya yang tentunya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sekalian, termasuk tadi saya sampaikan dengan Mas Lutfi ya, program lanjutan dengan Smash Hub ya, Dewi ya, pesan tolong bisa dilanjutkan, demi siapa? Demi teman-teman sekalian. Itu dari saya, selamat Hari UKM dan tentunya salam ekspor. Makasih, Dewi. Makasih banyak Pak Haris. Oke, teman-teman, sekali lagi dari kami juga selamat Hari UMKM Internasional. Semoga kedepannya kita bisa terus mengembangkan produk UKM untuk ke pasar global ya teman-teman. Sekian dari Dewi sebagai moderator hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Nunung selaku MC. Silakan Mbak Nunung. Terima kasih teman-teman. Oke, siap. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Haris dan Mbak Dewi yang sudah istilahnya sharing banget nih ya sama teman-teman para eksportir mungkin yang memang punya concern untuk membantu perekonomian Indonesia di bidang ekspor.